Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin rahimakumullah, saudaraku semuanya, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesempatan Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, insya Allah sehat jasmani dan sehat rohani. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku semuanya, dalam kesempatan yang baik ini saya akan mengungkapkan makna, filosofi dan keutamaan ibadah haji. Perlu kita ketahui semuanya, saudaraku, bahwa haji adalah rukun Islam yang kelima. Khusus ibadah haji ini adalah wajib bagi umat Islam bagi yang mampu. Kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu dan agar segera dilaksanakan serta tidak menunda-nunda. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berkehendak melaksanakan haji, maka bersegeralah, karena dapat saja ia tertimpa penyakit, hilangnya kesanggupan, atau munculnya hajat keperluan yang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Saudaraku semuanya, melalui syariat ibadah haji ini, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan iktibar atau pelajaran yang sangat berharga bagi umat manusia. Dari sejumlah rukun dan rangkaian kegiatan ibadah haji, apabila dicermati secara cerdas dan mendalam, sesungguhnya mengandung makna filosofis yang sangat luas dan penting bagi kehidupan umat manusia. Di dalamnya terdapat mutiara hikmah yang amat berharga bagi umat manusia. Hal ini seperti yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat Al-Hajj ayat 27 sampai 29, yang artinya, dan
berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari penjuru yang jauh, supaya mereka dapat menyaksikan berbagai manfaat atau hikmah bagi mereka, dan supaya mereka menyebut asma Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, serta hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah tua itu, yaitu Baitullah. Saudaraku semuanya, makna filosofis yang bagaimanakah yang dapat diperoleh dari rangkaian ibadah haji itu? Seberapa banyak kita dapat menggali makna filosofis dari rangkaian ibadah haji itu? Yang pertama, seseorang yang melaksanakan rangkaian ibadah haji pada batas-batas tertentu atau mikot, ia wajib menggunakan pakaian ihram yang terdiri dari 2 lembar kain putih yang dililitkan pada tubuh mereka. Filosofi pakaian ihram ini menunjukkan bahwa seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lemah dan tiada memiliki sesuatu apapun terkecuali atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian 2 lembar kain putih yang dikenakannya melambangkan betapa miskinnya manusia di hadapan Allah Rabbul Izzati. Yang kedua, tawaf, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ka'bah dalam Islam pada dasarnya melambangkan ajaran tauhid, karena pada Ka'bah seluruh umat Islam diperintahkan untuk menghadapkan wajahnya di saat ia sholat. Yang ketiga, sa'i, yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan cara lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Dari sisi historis, ibadah sa'i ini mengisahkan perjuangan seorang ibu, Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk mencari air minum untuk diberikan pada Ismail alaihissalam. Sa'i ini melambangkan tentang kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Seorang ibu yang tidak merasa letih dan lelah, serta putus asa demi mencari setetes air untuk anaknya, sampai Siti Hajar rela berlari bolak-balik sampai 7 kali antara Sofa dan Marwah. Yang keempat, wukuf di Arafah, yang pelaksanaannya seluruh umat manusia dari segala penjuru dunia berkumpul di tempat yang lapang di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah oleh banyak mufasir dinilai sebagai miniatur berkumpulnya manusia di Padang Mahsyar nanti. Di tempat inilah digambarkan bahwa kelak manusia
di seluruh penjuru dunia akan berdesak-desakan dan menjalani antrian panjang pada saat menanti hisab amal dan pengadilan Allah Rabbul Izzati. Manusia itu pada dasarnya berkedudukan sama, bagaikan gerigi sebuah sisir. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang bukan Arab. Yang membedakan mereka adalah derajat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, melontar jumroh, yang dalam praktiknya dilakukan dengan cara melontarkan batu kerikil pada sebuah tempat semacam tugu yang merupakan gambaran wujud syaiton. Prosesi melontar jumroh itu melambangkan agar umat manusia mampu mengusir dan melempar jauh-jauh nafsu jahat yang menguasai dirinya. Saudaraku semuanya, adapun nilai keutamaan ibadah haji antara lain adalah: pertama, orang yang beribadah haji akan memperoleh imbalan yang amat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memperoleh surganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah," bahwa haji mabrur itu pahalanya tiada lain kecuali surga. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, ibadah haji pada dasarnya merupakan rihlah muqaddasah, perjalanan suci. Ini tentu berbeda dengan perjalanan biasa, karena haji bertujuan untuk menziarahi lambang kebesaran Islam, yakni Ka'bah atau Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak usah bersusah payah untuk pergi ziarah kecuali pada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, haji itu merupakan takzim syiar Allah, karena melalui ibadah haji, syiar agama Allah serta keagungannya terpancar terang menerangi hati dan sanubari umat manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Yang keempat, bahwa biaya perjalanan ibadah haji yang digunakan untuk naik haji dinilai oleh Allah seperti membiayai kegiatan fisabilillah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya pembiayaan dalam perjalanan haji bagikan pembiayaan di jalan Allah. 1 dirham diganjar 700 kali lipat. Hadis riwayat Ahmad dan Turmudi. Demikianlah saudaraku semuanya, uraian tentang mengungkap makna filosofi dan keutamaan ibadah haji.
Semoga ada manfaatnya. Semoga saudaraku semuanya yang belum berkesempatan menunaikan ibadah haji disegerakan Allah untuk bisa berangkat haji. Dan bagi yang sudah diberi kesempatan Allah, sudah melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan bisa menjaga kemabruran untuk selanjutnya, bisa memberi contoh kebaikan-kebaikan tentang filosofi ibadah haji tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan senantiasa selalu bersemangat dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.